waktu. Ia tidak pernah berjalan mundur. Ia hanya maju tanpa pernah menoleh, dan kita, manusia, hanyalah penggembala kecil yang tersesat dalam arusnya. Kita tumbuh, kita menua, kita jatuh cinta, kita kehilangan, dan pada akhirnya kita belajar bahwa menjadi dewasa bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah paksaan. Dulu, ketika kecil, aku percaya dunia ini sederhana. Segalanya terlihat indah, ringan, tanpa beban. Tapi seiring langkah berjalan, aku sadar hidup ini adalah serangkaian ujian yang dipahatkan oleh semesta ke dalam tubuh kita yang rapuh. Dewasa ternyata bukan tentang kebebasan, tapi tentang keterikatan, tentang luka yang harus dipikul, tentang tanggung jawab yang tidak bisa dihindari, dan di dalam perjalanan itu kita berharap dengan dua guru yang paling keras, yaitu kehilangan dan perpisahan. Perpisahan selalu menjadi tragedi paling purba dalam hidup manusia. Tak ada yang ingin ditinggalkan, tak ada yang ingin kehilangan, namun hukum semesta selalu sama. Segala yang ada akan menuju ketiadaan, segala yang hadir akan pergi pada akhirnya. Itulah paradok kedewasaan. Kita ingin memeluk, tapi kita juga dipaksa melepas. Kita ingin bersama, tapi waktu mengajarkan bahwa kebersamaan hanyalah tipuan. Kebersamaan hanyalah titipan. Aku sering bertanya, untuk apa semua ini? Untuk apa rasa sakit, tangis, dan kehilangan? Mungkin jawabannya ada pada hakikat jiwa manusia itu sendiri, bahwa jiwa tidak tumbuh dalam kenyamanan, melainkan dalam keterpurukan. Jiwa tidak ditempa oleh tawa, melainkan oleh tangisan yang dalam. Kita menjadi kuat bukan karena kita terlindungi, tapi karena kita pernah hancur. Orang tua adalah cermin. Merekalah cermin paling jernih dari segala pengorbanan. Mereka adalah simbol kasih sayang yang nyaris tak bisa dijelaskan oleh bahasa. Ayah yang bekerja sampai keringatnya habis demi masa depan anaknya, ibu yang mengorbankan tubuh dan jiwanya hanya demi senyum sederhana dari buah hatinya. Namun ironisnya, justru kepada merekalah seringkali kita menorehkan luka. Aku sadar, aku bukan anak yang sempurna, tak jarang aku mengecewakan, tapi justru disitulah pelajaran filsafat yang paling pahit, yaitu kita mencintai, tapi kita pun melukai, dan dari kontradiksi itulah kita belajar arti maaf, arti kasih, dan arti pengorbanan. Ada masa ketika kita takut suatu hari kesuksesanku datang terlambat dan kedua orang tuaku tak lagi ada untuk menyaksikannya. Ketakutan itu mengingatkanku bahwa manusia selalu berjalan dalam bayang-bayang kefanaan. Kita ingin abadi, tapi kita diciptakan fana. Kita ingin mempertahankan, tapi kita justru kehilangan. Maka, pendewasaan bukan sekedar proses biologis, melainkan latihan batin untuk menerima kefanaan. Menerima bahwa segala yang kita genggam suatu saat harus dilepas. Menerima bahwa orang-orang yang kita cintai suatu saat hanya tinggal nama di batu nisan.
dan masuk ke dalam doa yang kita bisikkan dalam sepi. Namun, justru disitulah letak kebijaksanaan bahwa kebahagiaan bukanlah soal memiliki selamanya, tapi soal menghargai keberadaan yang singkat itu. Seperti bunga yang mekar sebentar lalu gugur, keindahannya bukan berkurang karena singkat, justru menjadi indah karena kefanaannya. Dan jika ada pertanyaan, apa arti dari pendewasaan? Mungkin jawabannya adalah pendewasaan adalah kesanggupan berdiri di tengah badai. Meskipun tubuhmu gemetar, meskipun hatimu retak, pendewasaan adalah keberanian untuk menatap luka, kehilangan, dan kematian. Lalu berkata, "Aku tetap berjalan dan aku baik-baik saja." Di titik ini, aku paham bahwa proses menjadi manusia bukanlah jalan yang lurus, melainkan labirin penuh luka. Tapi justru dari luka itu, kita menemukan cahaya, kita belajar bersyukur. Meski tidak sempurna, kita belajar menerima. Meski hati menolak, kita belajar mencintai. Meski tahu suatu hari nanti harus melepaskan, tapi kita belajar menerima. Dan ketika aku menatap wajah orang tuaku yang mulai menua, aku tahu tugas terbesarku bukan hanya untuk sukses, tapi untuk mengerti. Mengerti betapa berharganya setiap detik kebersamaan. Mengerti bahwa melihat mereka tersenyum adalah kemenangan terbesar dalam hidupku. Pendewasaan bukan tentang kehilangan air mata, tapi tentang belajar menangis dengan lapang dada. Bukan tentang menghapus luka, tapi menjadikan luka itu sebagai guru yang mengajarkan kita kehidupan. Akhirnya aku sadar, hidup ini pada dasarnya adalah perjalanan pulang. Kita datang dari keabadian, singgah sebentar di dunia, lalu kembali lagi. Segala tawa, tangis, luka, kehilangan, semuanya hanyalah bagian dari perjalanan pulang itu. Karena kita akan pulang kembali ke keabadian itu. Dan mungkin yang bisa kita lakukan hanyalah satu, berjalan dengan hati yang utuh, mencintai selagi sempat, dan tidak menyerah meski dunia berulang kali mematahkan kita. Itulah kedewasaan, itulah filsafat hidup, dan mungkin itulah satu-satunya alasan mengapa kita masih bertahan sampai hari ini.